Ada saya. Masih ada dua, satu lawan. Mau. Dijualin. Saya jualin. Supaya apa? Mata kita kan pusing apa bisa hilang. Pakai apa tuh dia? Pakai Jangan sampai hilang mata, Bang. Tumbuh. ada obatnya. Ada ya. Dari Korea. Masih ada dua. Orang punya ya. Iya. Ntar aja biarin. Sambil ntar masih sama waktunya. Iya. Saya belinya sih 25 bungkus. 25. Nah, mau sengaja jualin. Kebanyakan saya jualin. Si Oma kan matanya sudah keluar air, dia udah pasang itu, udah nggak keluar lagi. Ada ini, ada ramuannya kali ya. Ada orang Korea, hebat. Korea ya. Ginsengnya mahal tuh. Itu 2.800.000 asli ginseng Korea. Ya kalau Korea bagus. Asli Korea. Cuma saya ada ini. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Kita bersuka-cita pagi hari ini ya, walaupun keadaan hujan, tapi kita memiliki kerinduan yang sungguh kepada Tuhan. Barang siapa memiliki hati yang berpaut kepada Tuhan, pasti dia akan mencari Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur karena kita menjadi bagian orang-orang yang mencari Tuhan, yang rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Pagi hari ini kita tidak hanya membiarkan diri kita kedinginan, tapi kita mau datangi Tuhan. Kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan. Karena hanya di dalam hadirat Tuhan kita mendapatkan sesuatu yang baru. Kita mendapatkan kehangatan kasih-Nya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kebaikan kemurahan Tuhan atas kami. Sebentar kami mau beribadah kepada-Mu. Mari pimpin kami. Urapi setiap kami Tuhan. Pakai kami untuk kami memuji menyembah. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari sambil menunggu yang lain, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau datang ke Tuhan. Kita berikan hati yang terbaik kita kepada Tuhan. Haleluya. Kita mengucap syukur buat segala apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Hanya Tuhan yang terbaik bagi kita. Terima kasih. Tidak ada tempat yang lebih indah untuk kita merasakan kasih-Nya Tuhan selain di dalam hadirat Tuhan. Pagi hari ini kita mengatakan hanya dekat Tuhan, kita merasakan damai daripada Tuhan. Haleluya. Kau baik Tuhan, Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah ku rasa.
puas di hadiratmu, aku bebas di hadiratmu akan kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu datang bersemangat lagu di hadapan rajaku. Hanya di dalam hadiratmu Tuhan kami merasa puas. Hanya di dalam hadiratmu Tuhan ada terang, ada pernyataan kuasa. Itu sebabnya pagi hari ini Tuhan kami memilih untuk datang di hadirat, karena kami tahu Tuhan di sana kami akan mendapatkan semuanya Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini kami mau beribadah kepadamu, kami mau bersekutu dengan Engkau. Sebentar kami mau bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, agar setiap pujian kami berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa iblis, kuasa jahat, kuasa kemalasan, kuasa sakit penyakit kami tolak dalam nama Yesus. Kami mau bersorak-sorai bagi Engkau pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Puji Tuhan kita sehat ya Bapak Ibu ya. Yang kena banjir, kita bersyukur masih boleh datang ke tempat ini. Kita bersuka cita karena Tuhan terlalu baik. Tadi sedikit saya mendengar dari Pak Cheng Hai yang katanya sempat hanyut. Tapi puji Tuhan Pak Cheng Hai datang nomor 1 tadi. Puji Tuhan ya Pak, yang sehat ya Pak. Puji Tuhan. Yuk kita mau bersuka cita kepada Tuhan. Tuhan, apapun yang Tuhan buat bagi kita, Tuhan pasti menolong karena Dia Tuhan, Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah gagal. Amin. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini, Dia tak pernah gagal. Haleluya. Dia jamin firman-Nya.
kita diberikan segalanya oleh Tuhan. Dan pagi hari ini, ketika kita menyanyikan pujian ini, kita bersuka cita sekali gitu loh. Seperti kita sudah menerimanya dari Tuhan. Amin. Iya, yuk. Walaupun suara saya ini agak ke bawah banjir kan ya. Yuk, dia tak pernah gagal. Bersuka cita. Boleh menari melompat ya. Kasih
Puji Tuhan, Tuhan memberkati persembahan pujian dari Komisi Wanita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan siapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan. Sejubut kita semuanya bagian berdiri, kita akan nyanyikan lagi pujian ini. Apa yang dapat memisahkan oleh kasih-Mu Tuhan? Sungguh tidak ada yang dapat memisahkan kita dan kasih Tuhan. Karena Tuhan begitu besar, kasih-Nya begitu luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? firman-Mu dengan baik pagi hari ini, dan Roh Kudus yang berbicara kepada setiap kami sekalian, sehingga setiap benih-benih firman-Mu tidak berlalu dari perhatian dan pandangan kami, namun Engkau akan mengerjakan sesuatu sehingga kami semakin bertumbuh berbuah demi dan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala penguasa di udara kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Dan saat kami memperbincangkan firman-Mu, kiranya urapan Tuhan di mana Tuhan ditinggikan atas seluruh kehidupan kami. Di dalam dan demi nama Yesus kami siap diberkati,
dan bersama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam. Puji Tuhan. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 24. Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-36. Kita akan membahas dan mempelajari tentang kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Kita akan membaca bergantian ayat ini. Saya membaca ayat 29 dan Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang ke-30. Pindah sebelah sini saja. Begitu aja. Mohon maaf, itu ada bocor di atas ya. Jadi mau dibenerin juga masih hujan, jadi belum sempat. Jadi ada bocor dari atas. Tidak mengurangi sukacita kita bagi Bapak Ibu yang membawa Alkitab atau handphone, silakan membuka handphonenya. Saya baca ayat 29 dan Bapak Ibu Saudara membaca ayat 30 demikian. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan nampak tanda anak manusia dan semua bangsa bumi akan berangkat, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Puji Tuhan. Kalau kita membaca tentang peristiwa menjelang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, bukanlah sesuatu yang menarik, Bapak Ibu. Satu kali waktu saya SMA, saya sudah full membaca Alkitab ini. Termasuk saya suka sekali menggali tentang akhir zaman. Dan saya mengetahui banyak hal dari pembacaan saya, penggalian dari berbagai macam literatur, dari buku-buku. Dan satu malam saya memang, karena saya terlalu berfokus kepada apa yang saya pelajari, saya bermimpi begitu. Tapi ini sekedar mimpi, ya, mimpi. Mimpi itu menurut saya sangat aneh. Saya bermimpi di dunia itu bagaimana seandainya kalau tidak ada manusia. Saya berhandai-handai begitu, lalu seandainya di seluruh dunia itu hanya ada batang pohon pisang saja begitu. Nah rupanya
dari mimpi saya itu, saya memikirkan betapa sebenarnya sebagai orang percaya itu, kalau kita diberi satu kehidupan, kalau kita masih bisa bernafas tinggal di dunia ini, itu merupakan satu anugerah, itu merupakan satu kesempatan, itu merupakan satu rencana Tuhan yang hebat. Sebab Bapak Ibu Saudara, tidak banyak orang yang bisa menikmati kesempatan yang Tuhan beri. Dan salah satu adalah kita yang hadir di tengah-tengah hujan yang begitu tidak bersahabat menurut kita. Tapi kita bisa memprioritaskan Tuhan, kita bisa datang, kita bisa beribadah. Itu adalah satu bagian di mana kita mensyukuri akan semua berkat dan kemurahan dari Tuhan. Nah, kembali kepada pembacaan kita Matius 24. Memang bukan sesuatu yang menarik ketika kita membicarakan tentang peristiwa kedatangan atau menjelang kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Karena penuh dengan peristiwa yang mengenaskan, penuh dengan peristiwa yang tragis, penuh dengan peristiwa yang menyedihkan. Semua makhluk yang ada di kolong langit ini mengalami satu penderitaan, mengalami situasi yang tidak nyaman, tidak baik adanya. Bahkan kalau kita mencermati ayat 29 sampai ayat 36 dari Matius pasal 24 itu, bahwa menjelang kedatangan Anak Manusia yang kita percayai sebagai Tuhan Yesus Kristus itu, kehadirannya itu disertai dengan goncangan kosmik, kosmos. Alam semesta semuanya akan bergerak, akan mengalami satu kehancuran. Matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Ini adalah peristiwa yang ngeri. Kemarin kan kita mendengar bahwa termasuk di Indonesia akan ada peristiwa yang mengerikan, gempa yang dahsyat begitu kan, karena ada lempeng bumi itu yang bergoyang, yang bergetar. Di satu status ada seorang laki-laki bilang begini, cepatlah jangan lama-lama, hidup ini sudah menderita. Kalau bisa 200 meter, ditulis begitu. Tingginya gelombang itu kalau bisa 200 meter, biar semua selesai gitu. Dia nantang begitu dalam tulisannya, dalam postingannya, kemudian dibicarakan. Tapi Bapak Ibu Saudara, ini kan baru prediksi. Ini kan baru angan-angan kita, praanggapan kita terhadap peristiwa yang akan terjadi. Itu pun baru berita buruk. Ada banyak di antara kita yang mulai takut. Ada banyak di antara kita yang mulai gelisah. Ada banyak di antara kita yang mulai merasakan ketakutan. Yosi Yolan malam ini merasa takut ya. Karena kemarin kan ada anak Tuhan bunuh diri ya di sini ya. Jadi Yolan sama Yosi ketakutan. Termasuk di belakang ada bunyi kucing gitu, takut gitu. Lewat situ takut. Bahkan Abang Doger itu saya dengar, waduh ada peristiwa apa lagi ini? Saya tidak berani jalan di sini katanya gitu. Kenapa? Itu melihat peristiwa.
melihat satu peristiwa. Nah, bagi kita Bapak Ibu Saudara, peristiwa-peristiwa yang kita dengar itu menakutkan. Itu membuat kita tidak berdaya. Bagaimana seandainya matahari itu menjadi gelap, bulan itu tidak bercahaya, bintang-bintang itu berjatuhan, alam semesta itu sudah tidak bersahabat dengan kita, di mana peristiwa itu terjadi dibarengi dengan kuasa dan kemuliaan Allah. Setelah selesainya peristiwa siksaan-siksaan, ada goncangan yang begitu luar biasa. Saya mempercayai begini Bapak Ibu Saudara, peristiwa yang tercatat di dalam Alkitab, matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang jatuh, alam semesta menunjukkan gelagatnya untuk goncang di sana dan di sini. Itu tidak hanya sekedar sebuah kisah, sebuah cerita, tidak hanya sekedar sebuah penakut, sarana penakut bagi kita, bagi orang percaya, tetapi itu merupakan tanda. Kalau disebut itu tanda, maka peristiwa itu pasti akan terjadi. Peristiwa itu pasti akan terjadi, sebab Alkitab kan berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ayat 35. Jadi apa yang pernah Tuhan katakan, apa yang tercatat di dalam Alkitab, firman Allah ini, pasti semuanya akan tergenapi. Walau terlalu banyak kalau kita membaca tafsiran-tafsiran, ini hanya sekedar pengingat supaya orang-orang percaya itu berjaga-jaga, supaya setiap orang percaya itu waspada terhadap akhir zaman. Itu hanya sebagai sebuah pernyataan-pernyataan yang dimunculkan saja. Tapi saya mempercayai peristiwa kosmik, goncangan kosmik itu pasti akan terjadi. Buktinya apa? Kita seringkali kan mengalami goncangan gempa bumi. Kita seringkali mengalami banjir. Kita seringkali mengalami peristiwa-peristiwa alam yang tidak bersahabat dengan kita. Dan itu baru sebahagian kecil dari peristiwa menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tapi dari peristiwa yang tercatat di dalam firman Tuhan ini sesungguhnya mengajak dan mengajar kepada kita bahwa kedatangan Tuhan kedua kali itu semakin mendekat. Jangan kita terlena, jangan kita terbuai oleh dunia ini, jangan kita merasa nyaman terhadap kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita dengan berkat yang berlimpah. Tapi mari kita arahkan perhatian, pandangan hidup kita, konsentrasi hidup kita sepenuhnya kita dedikasikan kepada Tuhan dan firman-Nya. Semakinlah kita membangun kehidupan ini lebih baik ke depan. Kalau dulu kita garang, sekarang mari kita memiliki kelembutan hati. Dulu hanya 1 kali kita beribadah 1 tahun, Natal saja. Mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena hal itu jangan kita anggap sepele. Gak apa-apa gak datang beribadah. Hati-hati Bapak Ibu, 2-3 kali kita tidak datang, ke-4 kali kita sudah nyaman. Kita menguatkan kepercayaan kita, GPI Permata masih ada di situ. Dan gereja banyak berjibun di mana-mana.
nanti saya akan datang. Nanti saya akan datang. Iblis memakai cara-cara yang sederhana seperti ini. Untuk apa? Menjauhkan kita dari persekutuan-persekutuan dengan orang percaya. Padahal di dalam persekutuan peribadatan kita itu, kita menikmati peneguhan. Kita akan dikuatkan satu dengan yang lain. Ada beberapa hal yang perlu kita mengerti, pelajari tentang ada hal-hal yang penting sesungguhnya dari ayat 29 sampai ayat yang ke-36 ini. Bagian pertama dari ayat 29 sampai ayat 31 itu mencatat tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus datang kedua kali. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada goncangan kosmik, matahari, bulan, bintang berjatuhan. Berbarengan dengan peristiwa itu, kedaulatan Allah, kedahsyatan kuasa Allah juga dinyatakan. Dengan cara apa? Yesus datang di tengah awan-awan dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Saya tidak dapat membayangkan, Bapak Ibu, peristiwa itu terjadi. Di satu sisi ada goncangan yang begitu dahsyat, tapi bersamaan dengan itu pula ada kuasa, ada kemuliaan Allah yang dinyatakan di alam semesta ini. Dalam hal ini saya mau simpulkan sederhana. Meskipun terjadi goncangan kosmik, tapi kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan itu tidak akan pernah terkalahkan oleh goncangan-goncangan kosmik itu. Tuhan akan selalu hadir dan menyertai kita. Dialah Sang Immanuel itu yang akan terus menuntun menyertai kita. Sebagaimana kepada bangsa Israel pada waktu malam, tiang awan itu menyertai, dan tiang api itu pada waktu malam membimbing menuntun perjalanan mereka. Dan lihat Bapak Ibu Saudara, di padang belantara itu penuh bahaya. Tetapi di tengah bahaya sekalipun, Tuhan ada di tengah-tengah kita, umatnya yang senang, yang hidup sesuai dengan ketetapannya. Peristiwa besar ini akan terjadi, dan orang-orang yang tidak percaya akan mengalami satu goncangan yang hebat. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, justru kita akan menikmati kemuliaan, kebesaran, kuasa Allah yang dinyatakan dengan sempurna. Karenanya saya selalu mempercayai begini, Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kenyataan yang tidak baik, selalu saja Tuhan akan membawa dan menuntun kita kepada kemuliaan-Nya. Sehingga pada akhirnya dengan kenyataan yang kita alami akan menuntun kita semakin kuat. Kita semakin bangga. Kita semakin diteguhkan di dalam Tuhan. Karenanya peristiwa menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali ini jangan membuat kita menjauh dari Tuhan, tetapi teruslah berharap dan bersandar kepada Tuhan, karena pada kenyataannya Tuhan pun tetap tinggal, Tuhan pun tetap ada dalam semua peristiwa yang terjadi. Yang kedua, di dalam ayat 32 sampai ayat 33, ayat 32 saya baca sekali lagi begini. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara.
Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Alkitab memberikan satu perumpamaan. Bila pohon ara ranting-rantingnya melembut, mulai bertunas, kita harus tahu bahwa musim panas sudah dekat. Bapak Ibu, saya membaca satu literatur yang menyatakan khusus ayat 32 ini. Pohon ara itu ketika musim dingin, ia seperti tidak beraktivitas. Ia tidak menunjukkan aktivitasnya sebagai benda yang terus bergerak melangkah, tidak. Tetapi ketika dirasa ada perubahan cuaca, maka ia akan menunjukkan ranting-rantingnya yang mulai bertunas. Dan Alkitab menyatakan bahwa kalau pohon ara itu sudah mulai bertunas, itu artinya musim panas sudah dekat. Ini menandakan bahwa peristiwa-peristiwa goncangan kosmik itu adalah sebagai tanda menjelang peristiwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang digambarkan sebagai musim panas itu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, betapa sebenarnya dari sejak dulu kala Tuhan Yesus itu telah memberikan satu arahan, telah memberikan satu tanda-tanda kepada kita supaya kita berwaspada akan setiap gejolak-gejolak yang terjadi. Mengapa demikian? Kalau kita melihat kisah Abraham, pada waktu Tuhan akan menghancurkan Sodom dan Gomora, hanya satu-satunya pribadi, dialah yang diberi petunjuk oleh Allah, sehingga ia harus berdebat panjang lebar, berdialog, bernegosiasi dengan Allah tentang seberapa banyak orang percaya yang menjadi tumbal supaya daerah itu, Sodom Gomora, tidak ditunggangbalikan. Artinya memang ada tanda-tanda yang Tuhan telah tunjukkan. Nah, bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan, sama seperti perumpamaan tentang pohon ara ini, ketika semua kenyamanan, ketika semua keadaan menjadi baik, itu alat yang baik untuk melenakan kita. Tapi hati-hati ketika pohon ara itu mulai menunjukkan ranting-ranting yang mulai bertunas. Karena musim panas, penderitaan, peristiwa agung, peristiwa besar, kedahsyatan, penderitaan bagi dunia itu sesungguhnya akan terjadi. Tuhan telah memberikan tanda kepada kita. Kepada siapa sebenarnya tanda-tanda itu diberikan? Kepada mereka yang disebut sebagai sahabat-sahabatnya Allah. Mereka yang hidup bergaul karib dengan Allah. Mereka yang hidup sesuai dengan rencananya. Mereka yang tetap menjaga kondisivitas hidupnya, tetap di dalam jalan-jalannya Tuhan. Meskipun musim panas itu akan tiba, tapi orang percaya akan tetap berkualitas meskipun kenyataan keadaan tidak sesuai dengan harapan. Ada satu tuntutan yang besar bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Berjaga-jaga. Orang yang berjaga-jaga itu, Bapak Ibu Saudara, membawa persiapan dengan baik.
istilah dalam Injil Matius tentang 10 atau 5 perempuan yang bijaksana dan 5 perempuan yang bodoh. Orang yang berjaga-jaga itu mempersiapkan pelitanya. Selain pelita, ia mempersiapkan minyaknya. Karena mereka tidak tahu kapan mempelai pria itu akan datang. Tetapi orang bodoh hanya memiliki pelita saja. Dia tidak mempersiapkan minyak. Gereja akhir zaman, orang-orang yang percaya hanya akan memiliki pelita saja. Mereka tidak memiliki persiapan, tidak punya minyak itu. Seolah-olah menganggap begini, kedatangan Tuhan itu sudah diketahui pasti. Sehingga pada pertengahan waktu ia akan mengalami keguncangan yang hebat. Saya hanya ingin sampaikan begini, Bapak Ibu Saudara, jangan kita terlena dengan kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Tentang kehidupan yang baik hari-hari ini. Mari kita berjaga-jaga, kita waspada, kita mempersiapkan diri dengan baik menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali ini. Bukan berarti kita harus berkata, tidak, itu bukan zaman saya, itu bukan waktu saya. Tapi ingat, waktu yang baik yang kita jalani ini akan menjadi alat bagi kita untuk kita tidak fokus lagi kepada Tuhan. Akan mendorong dan mendukung kita untuk kita menjauh dari Tuhan. Tugas kita adalah berjaga-jaga, sambil berjaga-jaga itu mempersiapkan diri dengan baik. Hal penting yang ketiga tercatat dari ayat 34 sampai ayat 36. Peristiwa ini menandakan bahwa kepastian dan waktu itu pasti akan terjadi. Tapi pada ayat yang terakhir, Alkitab berkata, tentang hari dan saat tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Hanya Bapa sendiri yang tahu, anak pun tidak. Sedikit saya akan membahas ayat ini tentang anak pun tidak. Ini menjadi presiden buruk kalau Bapak Ibu Saudara tidak memahami dengan benar. Ayat ini seolah-olah berkata begini, bahwa Yesus itu sebagai anak tidak maha kuasa. Dan ini menjadi alat yang begitu baik untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan yang tidak mengerti. Kita harus ingat, Yesus itu adalah manusia. Tapi dalam sisi manusia, dia juga Allah. Di dalam kemanusiaannya, ia ada keterbatasan dan kekurangannya. Pernyataan tetapi anak manusia pun tidak tahu itu adalah pada posisi Yesus itu sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan, di mana ia harus mengalami penderitaan, ia harus mati di kayu salib. Itulah yang dimaksud sebagai anak pun tidak tahu di dalam kemanusiaannya. Tapi ketika kita bicara pada satu sisi kealahannya, apa yang tidak diketahui oleh Allah, semua terbuka di matanya. Ayat ini menandaskan kepada kita bahwa memang tentang hari, tentang saat itu tidak seorang pun akan tahu. Termasuk kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Sebab malaikat pun tidak tahu kapan waktunya ia datang. Ayat ini sesungguhnya harus direspon secara baik
bahwa sebagai orang percaya, karena kita tidak tahu kapan kedatangan Tuhan kedua kali itu, tugas kita adalah waspada. Tugas kita adalah berjaga-jaga sembari mempersiapkan diri untuk masuk di dalam kehidupan yang kekal itu. Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal di sekitar kita yang membuat kita ini terlena, membuat kita itu tidak bisa melangkah, membuat kita itu tidak bisa melakukan sesuatu. Tapi mari segala halangan dan rintangan itu jangan jadikan sebagai alasan, jangan jadikan ia sebagai landasan bagi kita untuk menguatkan dan meneguhkan kita sehingga kita menjauh dari Tuhan. Pertanyaan sederhana begini, kita rajinlah beribadah kepada Tuhan. Ada satu hari oleh karena banjir, oleh karena halangan yang besar, sehingga kita tidak datang ibadah. Baik mana kita di rumah atau ibadah. Kalau kita di rumah, kita tidak kebanjiran, kita tidak basah. Tapi kalau kita datang beribadah kepada Tuhan, kita menikmati persekutuan. Sulit bagi kita untuk memilih. Bahkan mungkin Bapak Ibu Saudara, kita membuat banyak alibi. Tuhan pasti tahu, Tuhan pasti sepakat dengan saya. Karena banjir, Tuhan pasti tahu. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mendengar postingan yang bicara begini. Antara anak lulusan SD dengan lulusan sarjana S2. Kalau seandainya ada satu perusahaan membutuhkan HRD, menurut Bapak Ibu Saudara mana yang dipilih? Anak lulus SD atau sarjana S2? Pasti S2, ya kan? Semua kemungkinan itu ada, tapi kemungkinan terbesar dari dipilihnya pasti sarjana S2 itu. Kembali, hujan, badai, banjir, ini loh menjadi satu alasan klasik bagi kita untuk tidak beribadah itu karena banjir, karena situasi tidak memungkinkan. Bukan berarti saya nyatakan begini, kalau gitu ayolah berbuat konyol. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Kualitas kehidupan kerohanian kita akan terlihat pada pemilihan keputusan seperti ini. Dan ini menjadi satu standar sesungguhnya bagi kita, seseorang itu berjaga-jaga atau tidak. Apakah hanya sekedar kita memiliki pelita, sementara tidak memiliki persiapan minyak? Itu beda sekali Bapak Ibu Saudara. Ada orang percaya disebut sebagai pelita saja, tapi ada orang percaya yang punya pelita tapi punya minyak. Beda. Saya berharap begini, kita memiliki satu pengertian, memiliki satu pemahaman. Jangan sampai kita itu terbujuk rayu oleh dunia, meskipun itu sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan pendapat kita, menurut logika kita itu benar. Tapi hari ini kita harus berlawanan dengan itu sebagai satu konsekuensi pengiringan kita kepada Tuhan. Karena alam itu banyak tidak bersahabat. Karena kenyataan itu akan tidak sesuai dengan harapan.
Karena kenyataan itu banyak kali tidak sesuai dengan apa yang kita baca, apa yang kita dengar dari firman Tuhan. Hal-hal sederhana inilah yang akan mengkoyakkan kita, memporak-porandakan keyakinan kita. Apa yang saya mau sampaikan? Mari kita berjaga-jaga. Mari kita waspada, persiapkan diri dengan baik menjelang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang tim musik untuk maju ke depan. Mari kita akan mempersiapkan diri masuk di dalam perjamuan yang kudus. Kita datang kepada Tuhan dengan satu pujian, telah kulihat bukti kasih-Mu. Haleluya, Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. segala keterbatasan dan kekurangan kita. Mari kita memperhadapkan setiap hidup kita kepada Tuhan, mengarahkan pandangan dan perhatian kita sepenuhnya hanya
kepada Dia, Allah yang telah melakukan sesuatu, Allah yang telah mewartakan kehendak dan rencananya atas seluruh kehidupan kita. Karenanya mari seluruhnya kita bawa, kita waspada, kita berjaga-jaga dengan baik sembari kita menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mari kita nikmati segala persekutuan yang manis dengan Tuhan melalui perjamuan kudus ini. Kiranya perjamuan yang kudus ini meneguhkan dan menguatkan kita, sehingga kita mampu menjalani hari-hari ini bersama dengan Tuhan, sehingga kita semakin kuat di dalam Tuhan. Saya mengundang pelayan-pelayan perjamuan untuk maju ke depan, dan mari jemaat Tuhan kita mempersiapkan diri untuk makan sehidangan dengan Tuhan melalui perjamuan yang kudus ini. Kami memperhadapkan seluruh hidup kami kepada Tuhan, dan kami bawa seluruh kehidupan kami sepenuhnya kepada Tuhan. Engkau menilai, Engkau melihat jauh ke dalam dasar hati kami yang paling dalam. Engkau tahu segala kelemahan kami, Engkau tahu segala kekurangan kami, dan layakkan kami ketika kami makan minum tubuh dan darah Tuhan. Kiranya ini menjadi peringatan bagi kami, menjadi alat yang baik bagi kami, untuk kami terus memperhadapkan diri kami hanya kepada Tuhan dan firman-Nya. Engkau yang telah mati, Engkau yang telah bangkit, biarlah peristiwa itu membawa kami lebih bersemangat, lebih bergairah lagi di dalam Tuhan. Berkati pelayan-pelayan perjamuan, dan berkati setiap jemaat Tuhan yang mengambil di dalamnya. Ada berkat, ada kemurahan, ada pertolongan dari Tuhan yang dinyatakan. Sucikan, kuduskan, dan layakkan kami untuk makan sehidangan dengan Tuhan, sehingga ini menjadi berkat dan bukan menjadi kutuk bagi tubuh kami. Kami akan nikmati persekutuan perjamuan kudus ini di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
di tangan kanan roti. Roti yang kita pegang ini adalah melambangkan tubuh Tuhan. Tubuh yang terpecah-pecah oleh karena kesalahan dan pelanggaran kita. Tubuh itulah yang dicurahkan dan diberikan kepada kita, sehingga kita dapat menikmati segala kehidupan yang baik. Dengarkan firman Tuhan sebelum kita memakan roti yang melambangkan tubuh Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Cawan yang berisi air anggur adalah melambangkan darah Tuhan. Darah yang mengalir dari tubuh oleh sebab dera dan aniaya. Darah itulah yang dialirkan bagi kita untuk pengampunan dosa dan kesalahan kita, sehingga kita menjadi umat yang berlayak di hadapannya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih.
yang memberi kekuatan dan kemampuan kepada kami untuk kami tetap menaruh pengharapan dan kepercayaan hanya kepada Tuhan. Melewati setiap kesulitan, melewati setiap masalah kehidupan, kiranya Allah yang memampukan dan menopang kami terus. Ajar kepada kami untuk kami setia. Ajar kepada kami untuk kami selalu berharap dan mengandalkan Tuhan. Melepaskan semua keterbatasan-keterbatasan tubuh kami. Melepaskan semua rasa sakit hati. Melepaskan semua rasa kecewa kami. Tapi kami akan memperhadapkan pandangan dan perhatian kami hanya kepada Tuhan menjelang kedatangan Tuhan kedua kali. Kami yang sakit, kami berkata kami sembuh dalam nama Yesus. Kami yang lemah, kami sudah dikuatkan. Kami yang sedang mengalami masalah, tangan Tuhan membuka jalan baru bagi setiap kami. Diberkatilah kami dengan kuasa firman-Mu dan Roh Kudus yang meneguhkan pandangan perhatian kami untuk selalu kami mengarahkan diri kami hanya kepada Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus, setiap kita yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Tuhan, terima kasih pada Tuhan yang sudah memberitakan kebenaran firman-Nya di Tuhan yang indah. Akan kita sudah bersama-sama menerima perjamuan kudus. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Tapi dahulu kita akan tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik untuk segala yang sudah kami terima, firman dan perjamuan kudus yang kami sudah terima pada pagi hari ini. Sebentar kami rindu Tuhan, belajar memberi yang terbaik untuk Engkau. Berkati setiap tangan-tangan kami Tuhan. Berkati juga hamba-hamba-Mu yang menjalankannya Tuhan. Berkati semua kami yang memberi, bahkan Tuhan yang belum memberi Pun juga berkati. Terima kasih Tuhan, kami akan menjalankan persembahan kami dan memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dia tak pernah gagal. Dia jamin firman-Nya.
ulang tahun yang pertama disampaikan kepada Bapak Rudi tanggal 26 Januari. Ya, selamat ulang tahun Bapak Rudi. Kemudian tanggal 28 Januari Bapak Alan Naibaho. Yang selanjutnya Saudara Felix Fernando Oroh tanggal 29 Januari. Tanggal 30 Januari anak Jessica Camelia, Tuhan memberkati. Kemudian tanggal 30 Saudari Erika Oroh, Tuhan juga memberkati tanggal 30 Januari. Selamat berbahagia kepada keluarga Bapak Yason yang telah dikaruniai seorang putri pada hari Senin tanggal 26 Januari di Rumah Sakit Siloam Kelapa II. Tuhan memberkati. Diingatkan Bapak Ibu Saudara bahwa ini sudah masuk pada bulan Februari, maka segala aktivitas yang libur dari kegiatan gereja dimulai kembali. Saya berharap kita jangan lupa ya, karena sebulan kita libur. Ibadah tengah minggu hari Rabu jam 7 malam, kemudian doa malam Kamis jam 7 malam, ibadah pasutri hari Sabtu jam 5 sore bergantian dengan ibadah wanita. Tetapi untuk Sabtu besok ibadah pasutri. Jadi saya mengundang pasangan suami istri, mari hadir. Ya, mari hadir. Saya mengundang dengan hormat Bapak Ibu bisa hadir dalam ibadah ini supaya kita tahu ya bagaimana kita menjalankan peran sebagai ibu, sebagai suami di dalam keluarga. Saya melihat mereka yang sering hadir, paling tidak cinta mereka kepada suami atau cinta istri kepada suami paling tidak bertahan. Paling tidak bertahan. Ya, saya berharap grafiknya naik dari hari ke hari. Kemudian jam 7 malamnya pada hari Sabtu ada ibadah Yud. Jadi itu rangkaian ibadah sepanjang minggu dimulai pada bulan Februari. Ini laporan apa? Janji iman Natal. Kelihatan Bapak Ibu? Nanti dimasukkan di dalam grup. Jika ada catatan yang salah atau tidak dimasukkan nama Bapak Ibu, silakan nanti bisa menghubungi panitia. Bisa menghubungi panitia. Ada sisa dana 1,8 itu dimasukkan ke kas umum. Jadi sisa dana 1.800.000 mohon izin menyampaikan dari panitia Natal untuk dimasukkan ke kas umum. Tuhan memberkati. Kita berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, kiranya Tuhan menolong mereka sekalian. Demikian pengumuman yang saya sampaikan. Mari bersama kita berdiri. Kita akan akhiri ibadah di dalam doa. Allah yang penuh kasih dan kemurahan, Engkau yang telah memungkinkan kami bersekutu dan beribadah pada minggu ini dengan baik. Terlepas dari itu semua, kami tetap mengharapkan Tuhan. Kami tetap menyandarkan seluruh kehidupan kami ini kepada Tuhan, bahwa untuk kami semakin mendekat dan mengasihi Engkau, sehingga seluruh kehidupan kami terpancarlah kemuliaan Allah. Diberkatilah kami sebagai suami, diberkatilah kami sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua di dalam keluarga. Allah yang terus mengerjakan sesuatu yang baik kepada kami. Diberkatilah segala usaha dan pekerjaan kami.
Kami sebagai wirausaha Tuhan pun yang memberkati. Diberkatilah jemaat-jemaat Tuhan yang membutuhkan pekerjaan. Biarlah Tuhan yang menopang dan menolong kami. Ketika kami setia, ketika kami jujur, ketika kami tulus, kami percaya Tuhan yang memberkati kami dengan berlimpah. Bapak Rudi yang berulang tahun, Bapak Alan Naibaho, Saudara Felix, anak kami Jessica, Saudari Erika Oro, hadirlah bagi mereka Tuhan. Jamah dan perlengkapi mereka dengan kuasa firman-Mu. Biarlah kasih setia dan kemurahan Tuhan semakin bertambah-tambah dalam hidup mereka. Hamba berdoa bagi keluarga Bapak Yason yang Tuhan telah karuniakan seorang putri dalam pernikahan mereka. Tuhan yang memberkati. Hamba berdoa bagi orang tua Bapak Novianto yang saat ini ada di RSCM Cipto yang akan dioperasi bagian usus. Hamba berdoa dari tempat ini, Tuhan nyatakan kemurahan-Mu. Pakai tangan-tangan dokter, obat-obat yang diminum, Tuhanlah yang bekerja. Apalah daya dan kemampuan tangan dokter tanpa Tuhan yang menyertai. Karenanya kami minta kuasa dan kemurahan Tuhan yang menyertai. Dalam nama Yesus semua operasi berjalan dengan baik. Dan Tuhan yang mengaruniakan kesembuhan. Hamba berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sedang sakit dalam proses pemulihan. Hamba berdoa bagi Bapak Merlan Sigalikin. Hamba berdoa bagi orang tua Raffi, Mama Raffi. Hamba berdoa bagi Ibu Maria. Hamba berdoa bagi Bapak Diki, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi Bapak Rudi, terus karuniakan kesehatan, kekuatan yang baru. Olehnya mereka dapat mengabdikan diri sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Berdoa bagi Ibu Agnes, berdoa bagi Ibu Farina, mereka yang sedang mengandung. Tuhan berkati kandungan anak dalam kandungan, tumbuh kembangnya pun Tuhan memberkati sampai pada masa melahirkan. Tuhan yang berkenan menolong dan memberkati, menyediakan semua keperluan-keperluan mereka. Berkatilah bangsa dan negara kami, berkati gereja-gereja Tuhan dimanapun berada yang melaksanakan ibadah, dan berkatilah kami umat-umat-Mu di tempat ini, pun gereja-Mu di tempat ini Tuhan yang memberkati. Kerinduan kami untuk memperluas ruangan ibadah, Tuhan yang berkenan menolong dan menyediakan semua dana yang kami perlukan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku angkat tanganmu dan arahkanlah pandangan hatimu kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus memimpin dan memberkati kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa, terima kasih.
Oke, terima kasih.